Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Wow, bertemu lagi kita, mamen. Sesuai janji saya minggu kemarin ya, saya mau menyampaikan tentang dupo yang unik nih guys ya. Asik. Ini saya mau ngupas dupo temen saya nih ya. Duponya ini unik guys. Jadi saya memang perlu beberapa hari ya. Gila, lama ya. Karena memang ini, saya takutnya nanti tidak objektif gitu. Nah, ini. Kenapa saya perlu waktu yang cukup lama ya untuk mereview ya. Jadi saya perlu mencobanya terus berhari-hari dengan waktu yang berbeda. Dari pagi ya, siang, malam tuh gimana sih efeknya gitu. Karena memang kalau kita cuma mengandalkan dari satu sisi aja perspektifnya kita, itu rasanya tidak objektif rasanya ya. Dan ini nih kaitan dengan yang saya bilang tadi, biar temen-temen tidak penasaran. Ini dia dupo Acutiam. Acutiam. Ini kata punggawanya nih, si pembuatnya, si empunya bilang ini artinya, kata-kata ini Acutiam ini tidak terpikirkan. Sedap. Dan satu lagi yang bikin unik, mesen dupo ini waktu itu mungkin karena memang prepare-nya cukup mungkin ada halangan segala macam hambatan ya dari teman saya ini cukup lama ya. Jadi saya mesen itu bisa berapa bulan saya perlu waktu untuk mendapatkan ini. Jadi mungkin kayaknya ini strateginya mereka nih kan, strateginya supaya kita penasaran ya. Kalau kita mesen dupa ini itu bisa take long time man. Tapi enggak lah, ini kayaknya waktu kemarin-kemarin tuh rasanya mereka untuk berusaha untuk memprepare gitu kan. Nanti kan bakalan di review gitu sama orang yang katanya ngerti dupa, padahal yang mau biasa aja gitu saya. Jadi kata orang yang paham gitu sama dupa, jadi perlu di prepare yang keren gitu loh. Kayak ibarat kalau koki ya kan, dia bertandang gitu ke restoran yang lain, dimana tuh kokinya bakal ngeliat, wah ini ada koki yang ngerti makanan nih gitu kan. Jadi perlu prepare-nya tuh kudu yang optimal gitu biar rasanya bisa maknyus. Begitu juga ini mungkin kayaknya dia prepare-nya dia lebih serius gitu. Bercanda ding, kayak enggak juga, mungkin dia bilang biasa aja lah. Ya cuma memang mungkin kayak belum jodoh aja gitu, frekuensi belum pas, sehingga saya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan dupo ini. Dan itu pun sebenarnya keren gitu loh. Kerennya kenapa? Dari saya pribadi sih ngerasa ada pasti ini ada yang beda nih gitu. Apa yang beda? Jadi setelah selang berapa bulan gitu saya baru didatengin sama empunya ya, yang punya dupo ini. Berikut serius men, dia datang ke sini langsung dia bawain dupo ini, keren banget. Saya merasa wow, gila, tersanjung banget gitu kan. Kayak sinetron cuy. Jadi datang ke sini dia bawain dupo ini gitu kan. Nah, dia juga membawakan ini nih serbuknya dia buat pengasepan. Nah, ini nih katanya bahannya tuh sama dengan bahannya si Acutiam ini. Dan jadi kenapa sih tadi saya sempat singgung sedikit ya tentang bagaimana kita melihat sesuatu itu dari satu sisi ya. Harusnya tuh lebih baik, alangkah baiknya kita melihat sesuatu itu dari berbagai sisi ya. Agar lebih imbang sih, dua sisi aja cukup gitu kan. Jadi yang saya melihat ini sebenarnya pertama kali saya dengar lah kan, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, ada introduction dulu lah gitu kan, ngobrol sama pemiliknya ini. Dari pertama aja saya pas lihat mereknya ini nih tak terpikirkan. Jadi seolah-olah saya kayak disentuh sedikit tuh oleh alam semesta gitu kan, bahwa kalau bisa ya jangan terlalu mengandalkan pikiran ya kan. Walaupun pikiran itu memang tercipta sebagai senjata kita untuk kita bisa mempertahankan hidup, tapi alangkah baiknya kita bisa mempertimbangkan dari sisi-sisi yang lain. Apa itu? Jadi kalau kita bisa menggunakan sisi pikiran dan satu lagi sisi hati ya. Jadi ini kalau kita menggunakan sisi pikiran ya guys ya, ini langsung aja saya buka ya guys ya. Ini dupo Acutiam ini harganya 60.000 ya. Ini katanya isinya sih 60 batang ya. Kita eksekusi. Nah ini dia baru dibuka nih. Saya sudah buka sih kemarin, itu sudah buka, makanya saya tahu. Sampai saya coba berhari-hari saya coba gitu kan, isinya 60 saya hitung. Jadi ini, wah ini lemnya udah bagus nih ya, lem yang ini udah bagus ya. Kemarin itu sempat lemnya kurang begitu terekat dengan baik. Jadi penggunaan lem ini juga sangat mempengaruhi ya guys ya, dalam
presentasi dari produk ini kan cukup ini. Dan memang kesulitannya kita menggunakan kertas yang ada lapisannya, lapisan misalnya glossy, ada doff-nya itu ya, lapisan ada kaitan sama plastik, itu memang merekatkannya itu memang agak sulit. Tapi kalau pakai lem tertentu tuh memang dia akan bagus ya. Nah, dia menggunakan plastik ya, menggunakan plastik. Ini kembali lagi tadi ke bagaimana cara kita melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif. Kalau hanya satu saja kita pegang, perspektif yang kita pegang, ya, kita cenderung akan mengkultuskan sesuatu atau mengkultuskan seseorang. Nah, atau mengkultuskan apa saja kita kultuskan. Kita cenderung lebih subjektif jadinya, cenderung akan lebih fanatik jadinya. Nah, fanatik itu tuh sebenarnya salah satu awal dari keterikatan. Ya, langkah baiknya kita kan belajar untuk melepas ya guys ya. Jadi kita belajar untuk sebagai sang pemerhati, sang manon. Sang pemerhati itu ya memang memperhatikan saja apa yang ada. Kita perhatikan apa yang datang gitu kan. Dari kejadian-kejadian yang datang kepada kita di depan kita, atau sikap-sikap orang terhadap kita, emosi yang kita lihat, emosi yang kita sedang pantau, atau emosi yang ada dalam diri kita terjadi. Kita pantau, kita lihat, kita amati. Dan sebaiknya itu memang hanya sebagai sebuah kejadian, itu hanya kejadian yang datang dan dia akan pergi lagi, dia akan pergi lagi. Nah, sekilas terkait dengan sisi perspektif tadi ya, kenapa sih saya terlalu dalam ya, di awal tuh saya terlalu dalam mengungkapkannya, karena ini terkait dengan ini nih, dupe ini. Ketika saya menggunakannya dari sisi pikiran saya sudah mulai membuat banyak boundary, saya sudah membuat banyak benteng di dalam diri saya. Saya menciumnya memang ada beberapa, kan ini disebutkan bahwa nih ada campuran dari 30 jenis something ya kalau nggak salah. Saya juga agak lupa ingat ini. Ada 30-an, koreksi saya. Bu Lila kalau saya salah ya, koreksi saya ya. Ini ada sekitar 30-an bahan ya, yang digunakan. Terus dia bilang di sini ada dipadukan dengan air fermentasi berkhasiat untuk detoksifikasi katanya. Apakah itu bisa bermanfaat? Itu langsung saya mulai ini di pikiran saya dari pengalaman yang saya pernah alami ya. Saya langsung mulai membuat benteng begitu loh. Apakah mungkin? Nah, gitu kan, itu pertanyaannya. Terus kemudian dari 30 itu juga apakah mungkin bisa langsung tercium di 30 aroma ini? Apakah itu tidak mubazir atau tidak optimal jadinya? Kenapa? Itu persis kayak kita kalau masak sayur tuh kayak semua sayur tuh kita masukin, semua bahan kita masukin ya kelanuan deh jadinya rasanya. Itu dari pikiran saya. Nah, tapi satu hal yang saya senangi dari pemilik dari dupe ini, kenapa? Karena saya mengikutinya, kebetulan saya kenalnya tuh di media sosial. Saya mengikuti beliau ini nih, orangnya cukup apa ya istilahnya, cukup menghormati unsur-unsur positif ya gitu, menghormati perasaan gembira gitu loh, happiness banget gitu loh saya lihat. Ini dibuktikan dari status-status beliau itu di media sosial itu selalu ada unsur-unsur humornya gitu loh. Nah itu kan seperti kayak triggernya kita untuk bisa bahagia kan. Jadi saya rasa sih orang-orang yang memang sangat menghormati itu, yang sangat menjunjung tinggi yang namanya unsur positif itu tidak akan mungkin punya niat ya sedikit lah mungkin terbersit gitu niat negatif. Dan beliau ini mengatakan coba dulu gitu kan, karena memang saya seolah gini wajar lah kan kita ngerasa banyak nih penuh gitu kan ilmu kita, terus kita berusaha untuk menunjukkan gitu, show off gitu ke temen gitu kan, tapi sebenarnya itu nggak perlu juga ya, maklum lah kan kita juga masih manusia kan, masih pengen show off juga gitu kan. Tapi sebenarnya pikir-pikir lagi, ketika beliau mengatakan coba dulu, saya langsung mulai saya kayak apa ya, refleksi lagi gitu loh kan, mulai saya introspeksi diri saya, iya men, ini pikirnya jangan saya pakai loh, beliau loh mau datang ke sini langsung loh, ke tempat saya membawakan ini gitu loh kan. Ya harusnya saya juga bisa dengan pikiran terbuka, dengan ya semua lah, dengan sikap saya yang terbuka dong, jangan langsung membuat pertahanan. Buat apa gunanya saya membuat begitu, apa gunanya saya langsung membuat argumen-argumen yang cukup banyak gitu kan. Ya tidak akan ada banyak yang bisa saya serap, tidak banyak
informasi yang bisa saya nikmati, saya kunyah jadinya gitu loh. Kalau saya udah langsung membuat sebuah pertahanan, itu kalau kita bisa analogikan tuh seperti kayak kita punya gelas dengan masih terisi tuh gelas kita. Jadi mau diisi dengan air-air yang lain nggak akan mungkin bisa terisi. Makanya kalau kita sedang bertemu dengan orang, apalagi orang yang lebih berpengalaman, orang nggak mesti yang lebih berpengalaman dari kita. Setiap orang punya pengalaman berbeda dari kita, makanya kita open minded, kita kosongkan gelas kita sehingga lebih banyak informasi yang bisa kita serap. Nah, jadi di awal dari segala informasi yang terbatas itu, saya bilang terbatas ya. Jadi saya masih belum dapat informasi yang cukup banyak. Saya baru dapat, nah ini ada dupe ini, terus kemudian saya cium, ya kan? Cuma ada beberapa saja yang bisa saya cium, kan? Ini ada kayak kayu manisnya mungkin seperti itu. Dan beberapa mungkin sepertinya dia pengadukannya kurang begitu rata. Dan kesan pertamanya ketika saya bakar, nah itu dia yang membuat pikiran saya terlalu langsung ngambil alih gitu loh, terlalu mendominan dia. Bahwa ini dianggapnya ini sebagai sebuah ancaman, padahal lu pikir-pikir ancamannya apa? Nggak ada, men. Ini dupa, ini nggak ada ancamannya sama sekali. Pertama kali saya juga melihat ini dari pengalaman ini. Dari pengalaman saya ini ada kayak buih-buih gitu kan, ini. Tuh, nih. Mungkin bisa ada buihnya. Itu ada buih pertama tuh, ada buih. Ada buih. Nah, itu tuh getah, men. Itu resin yang mencair. Nah, itu sudah mulai curiga nih, apa ini jangan-jangan damar, saya pikir. Bener. Dan gini. Ini buat pembelajaran teman-teman yang memang tertarik untuk membuat dupo herbal ya, guys ya. Memang damar itu sangat seksi untuk kita gunakan gitu loh. Kita selalu termotivasi kalau saya bilang, tergerak gitu loh untuk menambahkan damar. Tambahin apa? Tambahin damar. Tambahin apa lagi sedikit? Tambahin damar. Tapi damar ini perlu diketahui ya, guys ya. Ini dia dominan sekali aromanya. Dia sangat ibaratnya kayak kita udah nyampurin bahan-bahan yang mahal punya ya kan. Kalau di kue lah, kita ngomong kue kan nggak, mungkin teman-teman lebih awam ya kan, kita campurin ada coklatnya gitu, kita campurin bikin kue lah gitu, kue tar gitu kan, kita kasih coklat, kita kasih tepungnya, kita kasih telurnya ya kan, kita macam-macam kita aduk, terus terakhir kita kasih itu garam segepok jeblot begitu kan, ya rasanya asin, dia merusak semuanya gitu loh. Tapi ya itu tanda kutip saya bilang merusak, itu dari pengalaman pikiran saya tuh mengutarakan seperti itu gitu loh. Dan ini memang benar, jadinya memang jadi 30 aroma itu tertutupi oleh si damar. Tertutupi oleh si damar ini. Ini biang kerok ini nih yang ini tuh. Ada kelihatan tuh ya. Kelihatan ya, tuh ada resinnya tuh. Itu tuh biang keroknya, dia terlalu mendominasi aroma damarnya ini. Dan sangat disayangkan, padahal ini kan tujuannya kita mau eksebisi 30 aroma itu bisa kelihatan gitu loh. Walaupun di pikiran saya mengatakan gak mungkin kita bisa memaparkan ke 30 itu gitu loh. Nah, itu dari pikiran saya. Cuma itu dari satu kata kunci yang saya dengar, dicoba dulu. Nah, itu tuh. Saya suka sekali. Akhirnya saya mulai langsung saya mulai berhenti, saya rem gitu semua pasukannya saya gitu kan yang ada di pikiran saya tuh, saya rem semua, tarik mundur semua, kita mundur. Kita mulailah gelar karpet merah gitu kan ke tamu saya gitu loh. Saya mulai welcome gitu loh ke semua informasi yang dia sampaikan, yang mau dia sampaikan gitu loh. Kalau saya udah mulai langsung mengerahkan pasukan, kemungkinan teman saya tidak akan berbicara banyak. Akhirnya saya mulai stop, saya mulai mundur pelan-pelan, dan saya mulailah membuka hati saya. Ini mulai asik nih kan. Jadi ketika dia bilang coba dulu, ya udah itu ini nih, akhirnya saya bakar langsung. Beliaunya datang kan bersama temennya, terus saya langsung saya buka, saya bakar begitu, langsung saya ngejat segala macam, bahasanya sederhana ya, langsung bilang coba dulu, ini beneran. Saya coba, saya taruh di samping saya sambil kita ngobrol gitu. Selang berapa waktu ternyata bener. Jadi itu pembuktian saya itu bahwa sisi pikiran itu kadang-kadang bisa mengelabui kita, bisa menyamarkan sisi kebenaran. Kalau saya bilang kebenaran ya, kebenaran itu nggak bisa macam-macam ya. Apa saja gitu, ada yang something makna yang terselubung yang bisa kita buka pelan-pelan. Ya persis kalau kita baca lontar gitu kan, itu berkulit. Kalau orang Bali bilang tuh bahasanya berkulit. Jadi
memang perlu kebijaksanaan bagi kita untuk bisa menguliti itu pelan-pelan sehingga kita bisa mengetahui makna sebenarnya apa sih, kebenaran sebenarnya apa sih dari lontar itu. Begitu juga di dupa ini, akhirnya selang berapa waktu, cukup lama kita ngobrol, dan wow, saya akhirnya sedikit nyeletuk gitu loh ke teman saya. Ini syukurnya pengadukannya nggak rata, sehingga ada beberapa dari bagian ini yang tidak tercampur rata dengan damar, sehingga saya punya kesempatan untuk bisa menelanjangi dupa ini beberapa. Jadi ada 7-8 unsur yang bisa saya nikmati di dupa ini yang terbebas dari pengaruhnya damar. Dan itu memang jadi ada ciri khas ini, ciri khas yang unik. Dan kemudian berbicara kita tentang yang namanya air fermentasi itu, ya kan, yang katanya bisa mendetoksifikasi tubuh kan. Nah, di situ mulai lagi tuh si panglima perang di pikiran saya tuh mulai maju lah gitu. Nggak ada cerita begitu kan gitu. Men, lu tenang dulu gitu lah, cooling down gitu loh kan. Saya yang punya badan aja diem-diem aja, lu pikiran kok kemana-mana sih gitu kan. Mundur dulu gitu, mundur lah lagi dia kan. Ini saya menceritakan internal apa sih yang terjadi dalam diri saya gitu kan. Jadi pelan-pelan lagi saya lihat. Lalu saya katakan ke teman saya, oke, saya akan coba ini dupa ini ya. Saya akan coba dupa ini dalam beberapa hari ya, dengan waktu-waktu yang berbeda. Saya akan coba apakah dia memiliki kesan yang berbeda. Nah, akhirnya hasilnya setelah saya mencoba ini, saya bakar, saya coba duduk gitu loh di sanggah di tempat sembahyang saya, di pagi, di siang, di tengah malam saya coba ini. Ada memang sedikit secercah kalau saya bilang ya, karena saya juga termasuk orang yang belum bisa mengendalikan diri saya dengan baik, belum bisa mengendalikan emosi saya dengan baik, itu saya sadari itu. Sehingga saya memang belum begitu sensitif untuk ini. Namun saya seperti ada, kalau orang yang memahami Tao bilang itu ada something yang benar-benar membuat kita tergetar gitu di dalam hati kita. Tergetar. Persis kalau kita menemui dengan wanita yang kita sukai gitu kan. Kembali ke masa muda lah ya. Kita ketemu sama wanita yang kita suka itu pertama gitu, kita ketemu gitu kan, kalau kita bertemu lah gitu sama orang yang kita deg-degnya beda gitu kan, rasanya beda kok, gimana gitu perasaan gitu kan, sampai wanita itu pergi pun gitu beberapa hari itu masih kerasa main jantung itu gimana gitu kan, deg-degnya itu lain gitu rasanya. Nah itu kalau orang di ajaran Tao bilang itu Tao men, itu tuh kalau bahasa umum bilang cinta, itu getaran. Nah, ini ada cinta yang memang menggetarkan gitu saya bilang. Ini ada energi yang baik nih di sini. Ini ada energi yang baik yang bisa membantu kita untuk memberikan kedamaian, ketenangan pada kita gitu. Jadi memang kalau saya bisa simpulkan ya dari saya yang cukup kalau saya bilang belum begitu halus lah ya, belum begitu halus. Saya menyadari ketidakhalusan saya gitu. Tapi saya ingin mengungkapkan ini sebagai ungkapan rasa ini, apresiasi saya gitu terhadap dupa ini, terhadap niat teman-teman yang membuat dupa ini. Ini luar biasa ya. Dan saya menyimpulkan ini di awal memang dupa ini terlihat tidak sempurna. Di awal dupa ini terlihat tidak sempurna. Namun setelah kita menggunakannya, dia menyempurnakan. Sedap ya, pas banget ini bahasanya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan ini ada banyak pembelajaran yang bisa kita petik di sini. Ketika teman-teman ingin melihat sesuatu, lihatlah dari banyak sudut pandang. Ketika teman-teman ingin mengambil keputusan, dengarlah coba beberapa dari banyak perspektif. Sehingga keputusan yang kita ambil, apapun yang kita akan masukkan ke dalam memori kita itu akan lebih objektif. Tidak ada sesuatu yang kita lahirkan itu dari sisi subjektif. Karena dari sisi subjektif itu ada aku di sana, ada ego di sana. Ego itu akan menimbulkan kekakuan. Kalau kaku, kita tidak akan bisa menerima informasi dari manapun
tidak akan bisa kita terima. Kita tidak luwes, kita tidak fleksibel. Kalau kita bisa ngambil analogi ya, itu persis kayak baja, men. Ya. Baja dibandingkan dengan besi, besi itu lebih rapuh daripada baja. Baja tuh ulet dia. Kenapa dia fleksibel? Kenapa dia ulet? Dia fleksibel. Kenapa baja lebih kuat dibandingkan dengan besi kalau kita ngomong bahasa awam ya? Ini kebetulan saya belajar sedikit tentang material tentang bahan dengan ilmu bahan ya, sedikit lah baca-baca gitu. Jadi kalau kita ngomong baja, kenapa dia lebih kuat dari besi? Karena memang dia ada banyak karbonnya di situ. Lebih ada tambahan kadar karbon yang membuat dia lebih legit, membuat dia lebih fleksibel. Nah, kita yang memiliki unsur fleksibel itu, kita yang sudah terbiasa fleksibel, kita justru yang lebih bisa beradaptasi ya. Lebih tahan banting ketimbang teman-teman yang selalu langsung mengkultuskan sesuatu tuh dianggapnya itu yang benar, yang lain salah semua, ya kan? Saya yang paling benar, yang lain dosa semua gitu kan? Saya yang paling cihuy, yang lain tuh ahli kacrut semua itu kan? Gitu. Jadi itu justru sebenarnya lebih fragil kalau saya lihat ya, lebih fragil. Itu akan membuat kita gampang rusak. Sedangkan kalau baja itu dipakai buat banyak kebutuhan yang membutuhkan durability, yang kekuatan strengthness yang keren. Jadi di situ ada analogi yang bisa kita hubungkan ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih fleksibel ya, lihatlah segala sesuatunya dari banyak sisi dan kemudian pertimbangkan dengan baik. Pertimbangkan secara sadar. Nah ini saya lihat ini begitu. Jadi di Dupa ini memang saya masih melihat saya merasa sedikit pengetahuan saya tentang Dupa. Jadi dengan adanya Dupa ini, hasanah perbendaharaan saya tentang menilik sesuatu itu jadi lebih banyak. Saya berterima kasih sekali, ini terus terang ya, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang ini cukup bernyali ya, untuk punya nyali, punya kreativitas yang keren, mau menggabungkan 30 aroma itu ya. Berani loh menggabungkan 30 itu, walaupun ya ada resiko yang akan dihadapi. Saya tahu mereka yang mencampurkan ini juga pasti tahu kok resikonya. Pasti tahu resikonya. Resikonya apa? Ada beberapa bahan-bahan yang tersembunyi. Karena kita tidak bisa pungkiri, ada banyak orang di luar sana yang menggunakan pandangannya itu cuma satu aja yang dia pakai. Mungkin di pikirannya, dari pengalamannya aja, dia nggak mau coba itu tadi, mendengar gitu dari teman-teman. Mungkin saya sarankan tuh teman-teman ini yang mau jual Dupa Jam ini, persis kayak pemiliknya menjual ke saya gitu. Menyampaikan hal yang luar biasa. Coba dulu. Kalau bisa nih pikirannya ini diistirahatkan ya. Ya bukan disirahatkan, dipensiunkan, bukan disirahatkan. Jadi kan sambil bisa ya seimbang lah antara pikiran sama hati gitu. Ini kalau menggunakan hati ada banyak hal yang bisa disempurnakan dari barang ini gitu kan. Terima kasih. Ini keren. Ya, jadi tapi kalau bisa saya kasih saran gitu ya. Kalau bisa saya kasih saran, kalau kita ingin menikmati aroma ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita rem sedikit gitu ya, kendalikan, termasuk egonya kita, keinginan kita untuk menggabungkan semuanya gitu, menggabungkan isi dunia gitu ke dalam satu barang ini. Karena apa? Itu tadi pertimbangannya. Di luar sana tuh ada banyak orang-orang yang menggunakan, lebih banyak dia menggunakan pertimbangan pikiran gitu kan. Ya wajar aja, itu wajar, itu nggak ada salah, nggak ada benar. Nah, karena penggunaan itu tidak banyak orang yang menggunakan dari banyak sisi gitu dalam menilai sesuatu, alangkah baiknya kita menarik mereka tuh dari pancingan itu pakai ini umpan. Umpannya apa? Ya masukkan tuh maksimal 5 bahan gitu, masukkan tas kan. Ya damar boleh dimasukkan, memang damar kayak ini apa kalau saya bilang unsur penggembira aja ini. Betul, ini unsur penggembira nih damar ini. Nggak ada penting-pentingnya. Betul, ini nggak ada penting-pentingnya ini. Ini nggak ada suara latar juga kita masih bisa solo kan. Asik.
Jadi maksud saya ini bukan, ini kalau bisa diturunkan nih dia perannya nih, turunkan nih perannya si Damar nih. Dari tadi sepanjang ini saya cium si Damar aja isinya nih, Damarnya isinya nih. Sorry, ini pikiran masih jalan. Iyalah, nggak jalan nggak bisa saya ngoperasiin ini omongan saya begini. Jadi memang masukkan tuh 5 gitu, 5, 3 tuh cantik ya, 3 bahan tuh cantik banget. Ya, cengkeh masukin, kayu manisnya masukin kan. Terus tambahin air fermentasi. Ini masukkan Aegidium. Aegidium ini nih banyak versi nanti dimainkan nih kan. Kasih nanti banyak aromanya, itu aroma apa gitu. Bikin aja lah aroma yang menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Bikin di sini. Jadi nggak cuma satu jenis, bikinnya banyak jenis. Yes. Asik ya. Jadi banyak banget. Jadi 30 kalau dibagi 3. 10 jenis ada begini nih, Aegidium gitu kan. Damarnya kasih sedikit aja. Biasanya ngasihnya 3 sendok makan, kasih sejumput aja. Itu tuh garam, itu cuma garam. Bayangin tuh makanan kita kasih garam segede juor gitu. Kalau kita langsung ketogin, kalau orang Bali bilang diketogin, jues gitu garam. Gak bisa kita menikmati alaminya sayurnya, alami apalahnya yang bahan-bahan dari makanan yang mau kita masak gitu, gak bisa. Garamnya rasanya jadi gitu. Banyak kan tensi tinggi nanti. Ini pertama itu kalau saya masih menggunakan jenderal saya nih, jenderal di pikiran saya nih, emosi tinggi nih bisa ini. Isi mau klanu anak Damar aja isinya. Tapi jenderalnya udah saya masukin ya kan. Saya suruh liburan dulu dia. Sana dulu. Saya buka hati saya kan. Ada banyak tuh jadinya makna yang bisa saya kupas di sini nih. Thank you banget, ini asik banget. Ya. Asik banget ya dengan penggunaan dupa ini. Jadi memang sorry ya Bu Lila. Agak lama nge-reviewnya. Jadi biar apa ya, biar tidak seredak seruduk gitu loh kalau kita memang mau review sesuatu tuh. Jadi ada something yang bisa kita petik di sini. Dan memang it work nih. Memang ada banyak yang bisa saya petik nih. Thank you very much. Terima kasih banyak, dan jangan pernah berhenti untuk berkarya, membuat kreativitas yang keren. Ini salah satu yang keren nih. Walaupun saya sendiri juga memang belum bisa mengatakan iya benar kalau air fermentasi berkhasiat dalam detoksifikasi tubuh ketika dupa itu dibakar. Saya belum bisa mengatakan itu iya benar. Pada saat kita memang mengkonsumsinya memang mungkin bisa, atau kita langsung bersentuhan di itu memang mungkin bisa. Tapi dari aroma belum banyak yang bisa saya lihat di situ. Nah makanya ini dari ya obrolan ngelantur lah ya, obrolan ngelantur. Memang ada di kami memang ada punya di research and development ya, asik. Keren bahasanya men. Jadi kita harusnya punya alat ukur yang menunjukkan parameter bahwa energi yang sedang kita terima ini adalah energi yang keren gitu kan. Walaupun memang sudah ada banyak itu. Rumah sakit kan ada tuh yang namanya apa sih, yang ngecek di otak kita tuh, itu kan ngecek medan magnet yang muncul, energi yang muncul dari otak kita kan selalu bergetar juga. Nah itu yang dibaca. Jadi harusnya sih barang semahal itu yang ada yang untuk ngecek otak itu di rumah sakit itu tuh bisa diperingkas gitu sehingga bisa portable bawanya gitu kan, mana-mana gitu kan, cek otak kita. Oh sekian nih gitu kan. Jadi pas kita lagi sedang mencium ini, oh ini dupa yang ada fermentasinya gitu ya, ada air fermentasinya, atau ini ada dupa yang ini terkait juga sih dengan bisnisnya kami. Makanya kami juga memang terus untuk menggali, upaya kami untuk menggali penelitian seperti ini. Mungkin teman-teman peneliti atau teman-teman saintis yang mendengar video saya, ayo kita kerjasama kalau memang mau. Jadi ada tahap-tahapan sumber-sumber referensi-referensi yang bisa kita collapkan. Boom. Jadi ketemu tuh barang itu tuh bisa portable, bawanya gitu kemana-mana gitu. Jadi dan nggak terlalu mahal juga men. Ya, teknologi itu sebenarnya murah asal
ego dari orang yang menemukan itu bisa diturunkan sehingga teknologinya murah. Yang membuat teknologi itu mahal, proses kayak tenaga dokter bisa mahal, kenapa? Kan orang-orang di medis itu bisa mahal, kenapa? Ya karena egonya masih terlalu tinggi. Ya bukan saya bilang itu jelek, enggak, ya wajar lah kan. Dia kan memang pengen beli Mercy, dia pengen beli BMW kan. Ya wajar lah, wajar. Ini sorry nih teman-teman, saya banyak yang dokter juga. Wajar men, wajar. Anda perlu punya Mercy. Iyalah, orang perlu hidup men. Jadi nggak, ini terkait dengan itu aja sih saya bilang, teknologi itu murah, ada kaitannya dengan si penemunya aja gitu. Kalau penemunya legowo kayak si, ya kita sebut saja lah ya, Nikola Tesla gitu kan. Jangan kita ngomong siapa sih? Thomas Alva Edison, jangan, itu korporat asli itu. Pemakan segala itu men. Kapal selam pun dia makan itu kalau nggak keras. Korporasi itu apa saja dari jambalnya sama dia gitu kan. Penemu-penemu yang kecil-kecil tuh digigit sama dia. Tapi kan keren ya kan, dikenal sepanjang masa dia lah penemu hebat. Ya sudah. Saya salutnya tuh nih Nikola Tesla gitu kan. Salut itu keren. Sayang sih nggak banyak peneliti yang kayak beliau. Ya buktinya Elon Musk saja sangat mengagumi beliau dan menggunakan namanya Nikola Tesla di salah satu produk mobil ya kan, karena memang itu penghargaan, apresiasi yang keren itu loh buat orang yang punya achiever yang sangat wow, luar biasa. Itu kalau Nikola Tesla itu mungkin bisa hidup sampai sekarang gitu misalnya kan, nggak hilang dia atau nggak ditelan zaman, kita mungkin punya energi listrik gratis, benar. Energi listrik itu gratis. Yang bikin mahal itu ya masih ada ego di sana masuk main. Ya. Orang masih perlu beli something yang katanya sih di luar sana itu akan membuat orang lebih hebat gitu kan. Hal di luar dirinya itu membuat lebih hebat itu ya ego lah main jadinya. Dia perlu jubah, dia perlu mobil, dia perlu something yang membuat dia besar, hebat gitu kan. Padahal semua itu ada di dalam diri. Ya. Pada dasarnya sih jiwa itu hanya membutuhkan kedamaian, nggak butuh yang lain. Tapi ya kalau kita kaitkan dengan secara holistik ya nggak bisa juga ya kan. Kalau kita ngomong real ya, lu punya anak, lu punya itu, gimana caranya memenuhi kebutuhan ya wajar. Jadi itu kalau dikaitkan jadi banyak mepet ya jadinya ya. Jadi intinya kalau misalnya pengen mengetahui sesuatu ya, apakah yang benar tuh yang mana sih gitu kan, ya sadari aja bahwa kita sedang berada di mana, sadari aja potensi kita ya, dan kita harusnya bisa berguna buat orang banyak. That's it, itu aja. Terus lakukan yang terbaik dan hargai presentnya kita. Kalau orang Inggris bilang kan present itu kan masa kini itu present ya, kalau kita bilang itu hadiah kan. Jadi apa yang kita hadapi saat ini itu hadiah kita. Momen terbaik kita ya saat ini, bukan momen 3 detik yang lalu, bukan momen yang 3 detik yang akan datang yang tidak bisa kita prediksi. Itu ya. Keren ya. Sorry men, banyak ocehan. Tapi di sini saya puas gitu loh, bisa mengekspresikan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Well, saya rasa gitu aja guys ya. Pembahasan kita mengenai Dupo IQ Tiam. Ini bisa teman-teman searching lah di internet kalau misalnya kepo gitu, pengen tahu ini. Saya nggak jual sih, saya cuma bantu teman aja nge-review, kebetulan memang keren isinya. Dan saya bilang keren itu keren dari, sekali lagi saya sampaikan, kerennya karena mau mencoba barang-barang ini nih, barang-barang yang unik begini, dicoba, dimasukkan, mau bereksperimen terus langsung dijual. Walaupun memang orang bilang mahal, bukan men, mahal murah itu tuh masih produk pikiran ya. Sekarang kita lihat nih, apakah dia memang benar-benar bisa berguna buat kita. Kita butuhnya apa nih sekarang? Kalau misalnya kita butuh kedamaian, ini penting, ini perlu banget. Jadi bakar ini adalah menjadi teman kita untuk bisa mengingatkan kita, eling kita ya, sadar kita bahwa damai itu nggak di mana-mana. Damai itu ada di dalam diri kita. Kita temukan kedamaian itu. Asik. Antara inhale dan exhale kita ya kan, kita masuknya udara dan keluarnya udara itu, titik di antara itu ada titik kedamaian yang perlu kita temukan. Itu dalam diri nih. Jadi kita temukan itu. Ya, oke.
Terima kasih ya, saya masih perlu saran loh teman-teman. Saran, kritik, komen apa saja lah yang sifatnya membangun video kami, sehingga kami bisa terus berupaya agar bisa berguna video ini buat teman-teman yang memang peduli tentang dupa, khususnya dupa Nusantara. Asik. Kalau bisa visi kita sama ya men, ya, visi kita sama. Mengharumkan Nusantara dengan keharumannya literally. Asik. Literally coy. Asik ya. Thanks ya teman-teman atas supportnya, pertanyaannya, komennya, wes thank you banget selama ini. Wow, jadi ngerasa ini memang ada gunanya yang kita lakukan kan gitu jadinya. Thanks ya. Dan sorry nih misalnya maaf lah mungkin ada kata-kata yang mungkin nyeplos atau dari pertanyaan teman-teman yang memang belum bisa kejawab banget gitu. Saya sih intinya lebih suka kita tatap muka langsung gitu kan, kita ngobrol diskusi itu saya lebih suka. Kita mau pakai HP tuh jempol saya kegedean gitu, kadang-kadang suka nggak sinkron sama HP gitu kan, nulis A bisa E gitu loh kan, nulis K bisa T, jadi kan kegedean jempol. Jadi maklum lah ya kan, jadi kalau jawab di pakai HP gitu kan, pakai WA gitu, suka agak singkat gitu. Lebih suka ngomong begini, lebih banyak yang bisa kita mainkan, bisa kita utarakan informasinya. Oke? Thank you ya. Saya Inyoman Mahabudi. Betul.